Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini merupakan sebuah sukacita dan kebanggaan bagi diri kita, di mana kita ada kuat dan sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Dan terlebih pada saat ini kita akan mengambil waktu sejenak untuk masuk dalam sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memulai renungan kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 91, Pakailah Hamba Hari Ini. Nyanyian kemenangan iman nomor 91, Pakailah Hamba Hari Ini. Pakailah hamba hari ini, sucikan daku, ya Al-Masih. Berikanlah rohmu di hatiku, pakailah hamba pelayanmu. Pakailah hamba, mencarilah jiwa yang hilang lagi lemah. Kemana Tuhan kehendaki, pakailah hamba hari ini. Pakailah hamba, kan menyebar bibit karunia amat besar dalam bekerja, dalam doa. Pakailah hamba selamanya. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu malam hari ini, Bapa dalam sorga, atas segala tuntunan dan kemurahan-Mu di dalam diri kami. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, kami mampu jadikan sebagai suluh dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari pertama Petrus pasal 4 ayat 10. Pertama Petrus pasal 4 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama pada saat ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu memberdayakan diri sesuai potensinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda apa tujuan Allah menciptakan Anda di dunia ini? Saudara-saudara, saya kira inilah yang menjadi pokok masalahnya. Kenapa ada begitu banyak orang Kristen saat ini tidak memberdayakan dirinya sesuai dengan potensi-potensi di dalam kehidupannya, karena tidak memahami apa tujuan Allah menciptakannya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 10, firman Tuhan berkata,
bahwa kita ini adalah mahakaryanya Allah. Kita ini adalah masterpiece-nya Allah di dalam diri kita ini. Karena Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tugas kita pada saat ini adalah bagaimana menemukan atau bagaimana mengenali apa potensi yang ada pada diri kita ini, lalu kita kembangkan di dalam diri kita ini sesuai dengan apa yang menjadi kemauan, sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan Allah di dalam kehidupan kita ini, karena Dia telah memberikannya di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus nantinya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi Dia akan membandingkan Anda dengan diri Anda sendiri, tentang potensi yang Allah telah gunakan selama berada di dalam dunia ini. Sebab ingat baik-baik bahwa potensi yang ada pada diri kita ini, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nantinya. Sebab ingat pula bahwa pelayanan apakah yang bisa menjadi berkat bagi sesama di dalam diri kita ini, bahwa hanyalah ketika kita mampu mengembangkan diri kita sesuai dengan pelayanan yang diwujudkan sebagai bentuk pelayanan kasih di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita harus renungkan pada saat ini bahwa kenapa kita harus memberdayakan diri sesuai potensi diri kita masing-masing. Saya kira inilah yang perlu direnungkan baik-baik. Apa maksudnya? Apa alasannya? Sehingga Allah menuntut kita untuk memberdayakan diri kita sesuai dengan potensi yang Allah sudah anugerahkan di dalam diri kita. Maka alasan yang pertama di sini adalah karena harga dirimu diukur melalui pelayananmu. Jadi ingat itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kenapa kita harus memberdayakan potensi diri kita masing-masing? Karena harga diri kita diukur melalui pelayanan yang kita lakukan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen pada zaman sekarang ini sedang berjuang, sedang berusaha untuk mengumpulkan kekayaan atau harta di dunia. Karena mereka menyangka, karena mereka beranggapan di dalam kehidupannya bahwa kekayaanlah yang membuatnya populer, kekayaanlah yang membuatnya dihormati, atau kekayaanlah yang membuatnya dihargai di dalam kehidupannya. Tidak dapat kita sangkal pada zaman sekarang ini bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang menghalalkan berbagai macam cara di dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan seperti itu di dalam dirinya. Tidak peduli kepada sesama, hanya memikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidaklah salah kalau kita mengembangkan potensi diri kita untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil, untuk menjadi tenar di dalam diri kita ini. Tetapi yang salah adalah ketika kita tidak mengembangkan potensi diri kita untuk pelayanan dan untuk melakukan kepentingan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Sebab saudara-saudara, kekayaan, kesuksesan, ketenaran
Semuanya itu hanya bersifat sementara di dalam diri kita. Namun pelayanan yang kita lakukan, pelayanan yang kita mampu buat kepada Allah di dalam diri kita, itulah yang bernilai, atau itulah yang membuat diri kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, ingat bahwa Allah begitu senang jika kita memberdayakan diri kita sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita ini, supaya kita berhasil di dalam dunia ini dan kita berharga di mata Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Yang kedua, apa alasannya sehingga kita harus mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensi yang kita miliki di dalam diri kita ini? Alasan yang kedua, saudara-saudara, karena kita akan mempertanggungjawabkan potensi kita di hadapan Allah. Jadi ingat itu, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu hal yang Allah sudah anugerahkan di dalam diri kita ini, kelak semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sangat jelas firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata, "Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Begitupun juga firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-12 berkata, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat ini sangat jelas mengajarkan atau menekankan kepada kita bahwa totalitas hidup kita ini, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah itu hidup ini? Apakah itu kekuatan? Apakah itu potensi? Atau apakah itu karunia-karunia yang lainnya yang Allah sudah anugerahkan di dalam diri kita? Saudara, ingat bahwa semuanya itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang menjadi awasan bagi kita saat ini bahwa ketika Allah bertanya, "Apa manfaat potensi dirimu?" Atau engkau gunakan apa potensi di dalam dirimu? Saya kira pertanyaan seperti ini yang akan membuat begitu banyak orang Kristen kelak nantinya menyesal di dalam dirinya. Namun saudara-saudara, penyesalan yang dilakukan di dalam dirinya adalah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi, tetapi penyesalan yang justru berakibat fatal di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mampu mempertanggungjawabkan potensi totalitas hidupnya yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum penyesalan seperti itu terjadi di dalam diri kita, maka marilah setiap kita yang ada saat ini, berdayakanlah dirimu sesuai dengan potensi yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan ingat bahwa Allah tidak pernah menuntut lebih daripada potensi yang sudah dianugerahkan di dalam diri kita. Allah tidak mencari sesuatu di balik dari bukan potensi yang kita miliki,
tetapi Allah selalu menuntut pertanggungjawabannya. Allah selalu menuntut apa hasilnya. Allah selalu menuntut apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan potensi yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, sebelum penyesalan terjadi, lebih baik mulai sekarang ini, marilah kita mulai berkomitmen saat ini. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk memberdayakan diriku sesuai dengan potensi yang Engkau telah anugerahkan di dalam kehidupan. Dan ingat bahwa untuk mampu memberdayakan potensi diri kita sesuai dengan potensi kita masing-masing, maka milikilah komitmen dalam menjalani kehidupan. Sebab komitmenlah yang mendorong kita untuk selalu memberdayakan potensi-potensi yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya akan berdoa untuk kita sekalian. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon tuntunan dan pertolongannya, sebab hanya Tuhanlah yang kita andalkan sebagai penolong satu-satunya dalam menjalani hidup kita ini. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Bahkan Bapa di dalam sorga, kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan untuk mengajari kami, memberdayakan diri kami masing-masing sesuai dengan potensi-potensi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami sekalian. Ya Roh Kudus, kami mohon tuntunan dan pertolongan, memberikan terus kami pemahaman dan pengertian yang dalam untuk semakin memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan terlebih, kami mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan firman Tuhan pada saat ini, yaitu kami harus setia memberdayakan diri kami sesuai dengan potensi-potensi yang Tuhan sudah anugerahkan, supaya ketika kami bertemu dengan Tuhan Yesus kelak, kami mampu mempertanggungjawabkan semuanya itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi diri kami. Ya Bapa di dalam sorga, hamba-Mu datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan para setiap kaum pria dalam menjalani hidup di dunia ini. Kami sungguh sadar Bapa dalam sorga bahwa mereka sedang menghadapi perjuangan, mereka sedang menghadapi persaingan hidup, sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan karir mereka. Dan itulah sebabnya Bapa, kami selalu datang berdoa, mengandalkan Engkau sebagai penolong satu-satunya, sehingga bagaimanapun perjuangan, bagaimanapun persaingan yang harus dihadapi, mereka tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepada-Mu, tampil menjadi pribadi-pribadi yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapa, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini. Tolonglah mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, karena mereka selalu dengan kemampuan, dengan kuasa daripada-Mu untuk mampu melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Begitupun juga tanggung jawabnya di dalam rumah tangganya, sebagai seorang imam di dalam rumah tangga mereka. Tolonglah ya Bapa, mampukanlah mereka untuk tampil menjadi panutan bagi seisi rumah tangganya, supaya mereka bukan hanya berjuang di tengah pekerjaan, tetapi terlebih lagi ya Bapa dalam surga, mereka mampu mengarahkan, mereka mampu membawa rumah tangga mereka
menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Tolonglah dalam rumah tangga mereka, urapi dan memberkati istri, memberkati anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan, memberkati dalam berbagai rencana-rencana hidup ke depan. Buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu menikmati rancangan-rancangan indah yang Tuhan telah sediakan di dalam hidup mereka. Dan terlebih lagi ya Bapa di dalam surga, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan benar-benar dibaktikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami datang berdoa, jika masih ada anggota-anggota PKP, kaum bapak-bapak yang selama ini menjadi penonton di tengah persekutuan jemaat, yang menjadi hanya sebatas pengkritik di tengah persekutuan jemaat, Tuhan ubahkan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan cara memberdayakan diri sesuai dengan potensi yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup mereka. Ya Bapa di dalam surga, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kuatkan iman percaya supaya mereka tidak terbawa arus. Walaupun ya Tuhan, godaan zaman sekarang ini begitu banyak, namun ya Bapa di dalam surga, mampukanlah mereka, dan biarlah di dalam menjalani hidup mereka selalu menyadari bahwa mereka itu adalah iman-iman di dalam rumah tangga mereka, supaya mereka terus maju melangkah bersama dengan Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu, supaya hidup yang Tuhan anugerahkan benar-benar dibaktikan bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Tolonglah mereka dalam menjalani kehidupan, pimpinlah ya Tuhan, kuatkan mereka, mampukanlah ya Tuhan, supaya mereka senantiasa melihat bagaimana Allah selalu merancangkan apa yang terbaik, baik itu kehidupannya secara pribadi, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, untuk selalu melihat bahwa Allah sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepadamu. Tentunya ya Bapa, ada saja yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Bapa dalam surga, ketika kami datang berdoa, ketika kami datang memohon kepadamu, Engkaulah yang kami andalkan sebagai pemberi solusi dalam setiap menghadapi masalah apapun. Dan terlebih ya Bapa, kuatkan iman percaya mereka, dan berikanlah solusi yang terbaik, supaya mereka terus selalu melihat, dan mereka selalu sungguh menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan di dalam kehidupan. Ya Bapa di dalam surga, mampukanlah mereka masing-masing menjadi garam dan terang di dalam kehidupan mereka. Walaupun ya Tuhan, mungkin mereka tidak pandai untuk menjelaskan firman-Mu, tetapi setidak-tidaknya mereka mampu menunjukkan keteladanan yang baik yang dapat dicontohi. Maka dengan demikian mereka mampu menjadi garam dan terang dalam menjalani kehidupan. Ya Bapa di dalam surga, saat ini kami akan siap untuk beristirahat. Dalam tangan-Mu kami serahkan, lindungi dan peliharakan, jauhkan kami dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan. Pulihkan kami dalam sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang segar untuk datang bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan ya Tuhan, para anggota PKP atau bapak-bapak yang menjalankan tugasnya dalam sepanjang malam ini, berikan kekuatan ekstra daripada-Mu, lindungi dan peliharakan, supaya senantiasa dalam keadaan selamat kembali ke rumahnya besok untuk datang bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom.